Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Vandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi penganggaran mengenai penyusunan anggaran jangka pendek. Adapun subbab yang akan saya bahas ada 4, yaitu yang pertama, pengertian anggaran jangka pendek, yang kedua, jenis anggaran jangka pendek, yang ketiga, penyusunan anggaran perusahaan, dan yang keempat, anggaran kas jangka pendek. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek adalah anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode. Anggaran jangka pendek ini biasanya ditarik untuk 1 tahun. Terkadang anggaran dapat disiapkan untuk periode yang lebih pendek, seperti anggaran bulanan, anggaran triwulan, dan lain-lain. Anggaran jangka pendek disiapkan secara rinci dan anggaran ini membantu untuk melakukan kontrol atas operasi sehari-hari. Materi yang kedua yaitu jenis anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pemakaian bahan langsung, yang keempat anggaran pembelian bahan baku, yang kelima anggaran upah langsung, yang keenam anggaran pembelian biaya overhead, yang ketujuh anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, yang kedelapan anggaran biaya penjualan dan promosi, yang kesembilan anggaran biaya administrasi, yang ke-10 anggaran kas, dan yang ke-11 anggaran piutang dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu mengenai penyusunan anggaran perusahaan. Setiap laporan keuangan yang ingin dilaporkan di dalam perusahaan harus tersusun secara sistematis, transparan, serta lengkap. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghindarkan diri dari bahaya atau kesalahan hitung anggaran perusahaan. Tahapan penyusunan anggaran perusahaan ada 4. Yang pertama yaitu penentuan pedoman anggaran, yang kedua persiapan anggaran keuangan, yang ketiga penentuan anggaran perusahaan, dan yang keempat pelaksanaan anggaran. Dalam penentuan pedoman anggaran keuangan yang ada di sebuah perusahaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan penyusunan anggaran selama setahun yang biasanya dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Dalam persiapan anggaran keuangan, perusahaan membutuhkan waktu persiapan anggaran keuangan perusahaan yang dilakukan setelah aktivitas manajemen puncak. Persiapan anggaran keuangan perusahaan ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga bagian penyusun anggaran, akan tetapi juga dibutuhkan kerjasama dengan tenaga keuangan serta tenaga umum yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga, dalam penentuan anggaran perusahaan, tahapan penyusunan anggaran yang ketiga yaitu berupa penentuan anggaran perusahaan. Tahapan yang ketiga ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, perundingan antara masing-masing karyawan. Yang kedua, melakukan koordinasi dan penelaahan komponen anggaran perusahaan, dan yang ketiga melakukan pengesahan serta pendistribusian anggaran secara merata. Tahapan yang keempat yaitu pelaksanaan anggaran yang dilakukan untuk menyusun anggaran di perusahaan. Tahapan ini menjadi langkah kesekian kalinya dari proses penyusunan anggaran yang akhirnya diputuskan dengan sebuah keputusan tunggal. Materi yang keempat yaitu anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Bisa teman-teman lihat di sini ada skema. Skema ini akan memberikan gambaran jelas adanya berbagai keluar dan masuknya arus kas dan arus fisik. Yang pertama di sini ada material dan bahan lain, kedua ada tenaga kerja, ketiga berbagai aktivitas tetap, keempat jasa lain yang digunakan, lalu nanti akan menjadi proses atau produksi barang dan jasa, kemudian akan menghasilkan kreditur, pemilik, pemerintah, dan pembeli atau produk. Dalam skema tersebut terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana. Keempat pihak tersebut antara lain adalah yang pertama perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa
sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi dan pengambilan inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang ketiga ada konsumen atau pembeli produk perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual kembali. Yang keempat ada pemilik dana atau pemerintah yang adalah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.